Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Marketplace Expo, tempat kalian belajar tentang marketplace luar negeri. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuka toko Etsy yang baru setelah akun yang lama kena suspend. Di video ini saya akan membagikan beberapa tips dan cara untuk kalian yang mau membuka toko Etsy yang baru berdasarkan pengalaman saya berjualan di etsy.com ini dan juga informasi dari Etsy Forum. Oke, jadi ini adalah masalah yang sebenarnya dialami oleh orang-orang yang baru mulai jualan di Etsy. Baru mulai buka toko langsung kena suspend. Udah ngajuin banding tapi tetap aja responnya lama. Cara yang pertama adalah menggunakan perangkat baru. Di Etsy mereka menggunakan algoritma atau bot otomatis yang akan merekam dan melacak perangkat yang kalian pakai sebelumnya. Jadi sebelum kalian daftar di Etsy yang baru, usahakan menggunakan perangkat yang baru. Artinya belum pernah dipakai untuk mendaftar sebelumnya. Misalnya sebelumnya kalian mendaftar pakai PC, coba kalian daftar menggunakan HP. Cara yang kedua, kalian bisa menggunakan ISP atau Internet Service Provider yang IP-nya masih dalam daftar whitelist. Pengalaman saya sebelumnya kalau mendaftar ke Etsy itu menggunakan Speedy, XL, Telkomsel, apalagi Smartfren, biasanya langsung kena suspend beberapa jam setelahnya. Nah, dari pengalaman itu saya menggunakan First Media. Jadi untuk kalian sendiri bisa memilih langsung di ISP, daftar ISP Indonesia karena masih banyak yang bagus yang lainnya. Misalnya contohnya di Net, kemudian AksesNet, ada Sentinel dan lain-lain. Selanjutnya menggunakan PayPal untuk membayar fee ke Etsy. Nah, dengan PayPal kalian bisa meminimalkan masalah transaksi antar bank atau masalah lain saat melakukan pembayaran ke Etsy. Biasanya kalau dari Indonesia ada sedikit masalah ketika melakukan pembayaran ke Etsy, baik itu divalidasi ataupun verifikasi pembayaran antar bank. Nah, di sini PayPal menjadi salah satu pilihan untuk meminimalkan permasalahan ini karena biasanya kalau sekali bermasalah untuk proses pembayarannya ini, Etsy akan langsung mereview akun kita. Untuk daftar dan membuat akun PayPal, kalian bisa cek link di deskripsi. Selanjutnya, kalian tidak boleh memasukkan data-data yang sama yang kalian masukkan di toko Etsy sebelumnya. Jadi mulai dari identitas diri, data pembayaran, kemudian alamat, dan juga detail email lainnya, kalian harus membuat yang baru. Jadi di sini saya ingin menekankan bahwa Etsy akan dengan sangat mudah melacak nama, kemudian alamat, dan juga detail pembayaran kalian. Jadi semua ini harus baru dan kalian bisa mencoba alternatif seperti nama, kalian bisa menggunakan nama orang tua atau saudara. Kemudian data pembayaran juga kalian bisa meminjam di saudara kalian atau orang tua, dan juga alamat email kalian harus membuat yang baru. Kemudian hindari produk-produk yang ada trademarknya. Di sini kalian harus memastikan bahwa produk yang kalian jual di Etsy itu tidak memiliki trademark. Nah, apa itu trademark? Jadi trademark itu adalah merek dagang atau sebuah merek yang digunakan oleh seseorang atau beberapa orang pada sebuah produk untuk membedakan produk sejenis lainnya. Biasanya di Etsy yang kena trademark infringement itu kebanyakan produk digital yang mengambil desain di internet. Jadi hindari produk jenis ini dan jangan sembarangan comot desain di internet. Untuk proses verifikasi seller, saya sangat tidak menyarankan untuk menggunakan VCC kalau tidak terpaksa, karena nantinya pada proses review selanjutnya VCC ini bisa jadi alasan bagi Etsy untuk men-suspend akun kalian, karena di Etsy sendiri sudah dijelaskan bahwa VCC ini tidak disarankan karena rentan permasalahan pemalsuan dan lain-lain. Jadi kalian bisa cek juga di Etsy Forum, beberapa seller yang sudah senior di Etsy itu juga tidak menyarankan menggunakan VCC. Jadi lebih baik kalian meluangkan waktu untuk membuat kartu kredit di Genius atau BTPN dan bank-bank lain yang menyediakan kartu kredit. Karena kedepannya ini bisa menjamin untuk kelangsungan toko kalian di Etsy. Selanjutnya, sebelum kalian membuka toko di Etsy yang baru, kalian harus menyiapkan shipping and return policy yang jelas.
Di tahun 2021 ini, Etsy memberikan perhatian khusus untuk bad review di shipment dan return policy. Jadi di sini kalian harus benar-benar memperhatikan mekanisme pengiriman barang kalian atau paket ke luar negeri itu harus benar-benar jelas. Seperti harganya, kemudian atau ongkos kirimnya, kemudian estimasi waktu yang diperlukan sebelum produk itu sampai ke customer, dan juga hal-hal lain yang berhubungan dengan mekanisme pengiriman paket. Saya menyarankan kalian mengecek langsung ke kurir yang kalian gunakan, baik di kantor pos ataupun kurir yang lain. Saran berdasarkan pengalaman saya, sebelum kalian mengetahui pasti mekanisme pengiriman barang ke luar negeri atau ke negara tujuan, kalian harus melakukan banyak riset dan juga mengumpulkan data-data yang diperlukan. Karena jika di pertengahan kalian sering mengubah-ubah shipping dan return policy ini akan menyebabkan kecurigaan dari tim Etsy. Nah, di sini perlu kalian pastikan dulu sebelum memasukkan data-data ke shipping dan return policy. Nah, untuk kalian yang kena suspend dan ingin daftar toko baru di Etsy, bisa mencoba cara ini. Kalau kalian ada pertanyaan dan juga saran, bisa komen di bawah ini, kita sharing sama-sama. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk update video selanjutnya. Semoga bermanfaat.